87 Terpadu Selmis Ambon 1 87 Komando Tebet. Waspadalah, waspadalah, kejahatan dapat dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Manja bareng LMK, Manja, Maju dan Jaya. Kali ini kita kedatangan seorang sukarelawan di bidang keamanan di wilayah Kebon Baru. Seorang yang pengabdiannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Orang yang selalu standby di jam rawan malam di pos Terpadu Selmis. Kita kenal dengan Pak Jana. Pak Jana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat ya Pak ya. sehat. Walaupun sering begadang tapi tetap sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, kita mengenal Pak Jana ini biasa aktif di forum Kebon Baru di grup WA. Betul. Ya, setiap malam pasti Pak Jana tuh mau monitoring, ya kan? Mengobservasi keamanan di wilayah Kebon Baru. Ya. Pak Jana sudah lama ya mendepat di pos terpadu itu ya, bertugas. Sudah lama. Sejak kapan tuh Pak? Tahun 2005. Tahun 2005. Ya. Boleh ceritakan nggak sama kita tuh? Awalnya gimana tuh? Sampai aktif jadi ini? Awalnya kita masuk LSM Badan Narkotika Nasional 2005 sampai 2005. 2005 masuk organisasi Citra Bayangkara, Citra Bayangkara. Pokdar Kaptimas Wilayah Hukum Polsek Tebet. Oh iya. Oh, dulu di Citra Bayangkara dulu ya Pak ya? Berarti ininya ya. Aktifnya. Iya. Itu banyak Pak anggotanya di Kebon Baru? Anggota ini menurut catatan di pos terpadu ini nyampe 100 lebih. 100 lebih. Ya, tapi saya lihat yang aktifnya Pak Jana nih. Nah, begitu namanya juga kerja sosial. Iya. Ya kita namanya nggak dapat gaji, kita nggak berani merintah. Oh gitu ya. Ya, kecuali ada gajinya, saya berani merintah rekan-rekan saya. Iya. Ya namanya juga Pokdar ya. Ya, kelompok sadar Kaptimas. Nah gimana? Ya kadang susah juga untuk bikin orang sadar ya Pak. Nah, itu. Sadar itu untuk diri kita dan dari kita untuk kita juga. Iya. Iya. Bagaimana Pak melihat situasi perkembangan keamanan di Kebon Baru Pak? Kira-kira Pak? Ya situasi masih namanya wilayah ya kan, kadang-kadang aman, kadang-kadang nggak aman. Iya. Tapi tetap ya Pak ya mengkontrol ya setiap malam ya, rajin ya. Jadi saya sebagai keamanan, membantu keamanan wilayah, selalu jam-jam rawan saya muter ke Kelurahan Kebon Baru pakai sepeda. Oh iya. Sebelum kita masuk ke pekerjaan Bapak yang keamanan, kita masuk lebih pribadi. Pekerjaan Bapak sebenarnya apa nih Pak? Selain jadi keamanan ya gitu. Pekerjaan saya sebagai tukang servis jok keliling. Kalau malam kita di pos terpadu, jam-jam rawan kita muter wilayah sekelurahan. Iya. Ya, jadi pemirsa yang perlu kita ketahui, Pak Jana juga selain sukarelawan keamanan, dia juga sebagai tukang servis jok keliling ya. Jadi kalau ada yang butuh jasa untuk servis jok, ini bisa menghubungi Pak Jana di pos terpadu ya. Betul. Oke, ya Pak, kita lanjut lagi ngomong masalah tentang keamanan ya Pak ya. Iya. Ya. Motivasinya apa sih Pak? Kok setia gitu loh menjadi sukarelawan keamanan yang sudah lama juga gitu? Ya, jadi kita ini untuk apa namanya kerja sosial, kerja sosial untuk diri kita dan untuk orang lain. Demikian. Gitu ya. Iya. Jadi timbul tuh kenapa gitu rasa pedulinya Pak Jana tuh terhadap
keamanan. Sementara saya tahu Pak Jana juga nggak digaji di sini kan. Tapi kok hampir tiap malam saya pikir nggak ada liburnya kecuali saya yang tahu Pak Jana pulang kampung ke Sukabumi itu gitu. Nah, Itu jadi, ada motivasi apa sih di dalam diri Pak Jana tuh sehingga peduli terhadap lingkungan gitu. Kan banyak juga orang yang cuek dalam keamanan ini kan gitu. Ketika hilang apa-apa baru protes kan gitu. iya, kita jiwa sosial, kita peduli wilayah dan lingkungan untuk menjaga keamanan. Jadi mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya, sehingga nggak digaji pun ya nggak masalah gitu ya. Iya. Atau betul. juga bisa juga dibilang hobi Pak, hobi begadang atau gimana gitu. Jadi hobi organisasi. Hobi organisasi memang sulit, Pak. Kalau untuk keluarga ngapain sih katanya gitu kan, begadang mulu tiap malam di pos digaji kagak. Kita ibadah. Kita nggak bisa ini, nanti Allah yang nanti kita yang membantu. Itu kebaikan kita. Oh iya, itulah ya salah satu mungkin motivasinya adalah ibadah ya Iya, Pak ya. Kita ibadah. bantu orang ya kan, kita berguna untuk masyarakat ya kan gitu. Nah itu mungkin yang jadi salah satu poin penting sebenarnya gitu. Kita nggak melulu harus gaji, nggak melulu juga harus ini, kan ada nilai ibadah gitu. Karena kalau kita berharapnya kepada manusia itu pasti akan kecewa gitu kan Pak ya. Makanya harapan itu harus digantungkan kepada yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Mudah-mudahan jadi amal solehnya Pak Jana nih untuk membantu warga Kebon Baru menjaga keamanan di wilayahnya. Kemudian selain itu kan Pak, ada gak suka dukanya menjadi dibilang apa ya, kuncen Poselmis lah gitu, poster padu Selmis. Baik. Ya sukanya suka begadang, hobi organisasi. Ya dukanya meninggalkan istri dan anak di rumah. Begitu, Pak. Iya. Kan begitu. Tapi anak dan istri suka protes Pak. Kalau protes sih ya mungkin. Radio saya besarkan, mereka kabur. Nah lanjut, belum lama ini ada depan pos terpadu, warung dibongkar sama orang yang tidak dikenal. Baru dibuka rolling door, sudah saya tangkap, belum ada barang bukti, jadi saya lepaskan kembali. Nah setelah itu ada penggalian kabel, ada 6 orang, saya tangkap sendiri jam 3 pagi, saya gertak, saya bawa ke pos, diamankan, baru dijemput kepolisian, Polsek Tebet. Ya itulah, mungkin perlu mental dan keberanian itu. Udah kerja malam itu bisa jam 3, jam 2, pas jam rawan-rawannya Pak Jana sendirian kadang-kadang itu untuk
menangkap maling atau itu risikonya kan besar Pak. Itu Iya. butuh keberanian yang lebih itu Pak ya. Jadi begini, kita sebagai keamanan menggandeng risiko. Berani tangkap, nggak berani lapor. Oh gitu ya, prinsipnya berani Betul. tangkap, nggak Nggak berani berani lapor. lapor. Iya. Itulah yang saya ingin tanyakan juga. Bagaimana tuh menghadapi misalnya keluhan-keluhan masyarakat? Kadang-kadang kan masyarakat taunya kan poster padu itu kayak kantor polisi kan Pak ya. Ya kan gitu kan. Mungkin ada juga yang pernah datang gitu ya Pak. Nah, itu memang poster padu itu sangat apa namanya? Poster padu itu sangat Strategis itu ya. strategis, Pak. Banyak warga masyarakat yang pada lapor kehilangan ke poster padu. Demikian. Gitu ya. Saya sarankan kalau nggak ke pospol, ke polsek. Oh iya. Jadi kita hanya membantu untuk warga masyarakat. Oke, selanjutnya mungkin pesan dan kesannya Pak menjadi sukarelawan Kamtibnas. Ya, itu apa? Relawan Kamtibnas itu untuk membantu keamanan ketertiban masyarakat. Ada pesannya Pak, pesan dan kesannya? Pesan saya, mohon tetap selalu waspada untuk warga masyarakat, terutama parkiran pastikan aman, maupun rumsong juga jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di wilayah Polsek Tebet. Ya, juga mungkin bisa menjadi menjalin koordinasi yang baik ya antara keamanan per RW, kan per RW itu udah keamanannya ya. Iya. Menjadi satu pusat nanti ke poster padu dengan Pak Jana ini. Mungkin para keamanan di RW masing-masing bisa berkoordinasi bila ada gangguan Kamtibnas dengan Pak Jana. Terakhir nih himbauan tentang Kamtibnas, silakan Pak Jana tadi mau disampaikan. Baik, terima kasih. Waspadalah, dipertajam pemantauan wilayah masing-masing, rumsong, permukiman, pusat perekonomian, perparkiran, roda 2 maupun roda 4, antisipasi curanmor, antisipasi amon medan tidak dikenal, antisipasi modus-modus operandi, antisipasi peredaran gelap, antisipasi gangguan Kamtibnas, perkembangan, pergeseran, 87 terpadu Selmis, Ambon 1, 87 Komando Tebet. Waspadalah, kejahatan dapat dicegah. Waspadalah, kejahatan di sekitar kita. Kejahatan dapat dicegah. Wilayah kondusif atas berkat kerjasama rekan di lapangan. 813 811, selamat siang. Ya, nah ini keren nih kode-kode ini, saya belum tahu nih Pak. Ya, Ada 86, itu apa Pak? 86 itu diperhatikan. Oh diperhatikan. Kalau 87? 87 disampaikan. Oh disampaikan. Ya, dilaporkan. Oh gitu ya. Ambon 1 itu jadi A1. Oh gitu. Ya, jadi bukti yang jelas. Jadi laporan yang jelas. Kalau Bapak langsung berkoordinasi dengan siapa nih, pakai HT ini nih Pak? Kepolisian, Pak. Kepolisian langsung. Kepolisian. Oh ya. Polsek Tebet dengan rekan-rekan di wilayah yang punya HT, itu ini kita selalu koordinasi Oh iya. dengan baik. Iya. Nah itulah salah satu yang bisa kita ungkap dari keberadaan Pak Jana di Poselmis, bagaimana kinerja beliau, bagaimana pengabdian beliau terhadap wilayah keamanan wilayah khususnya di Kebon Baru. Mungkin kita perlu juga untuk memperhatikan para sukarelawan seperti Pak Jana ini ya, bila mana kita
ingin berpartisipasi, silakan juga datang ke Poselmis. Kalau ada yang punya rezeki dikit, belilah kopi, ya kan, atau apa untuk orang-orang seperti Pak Jana ini. Jadi orang-orang yang benar-benar sukarelawan membantu di bidang keamanan, tapi belum juga dilihat banyak di antara kita gitu. Mungkin ini yang salah satu tugas dari kita di LMK, di podcast Manja ini, untuk menyiarkan atau memberitahukan keberadaan para relawan yang ada dan belum diperhatikan oleh banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jana. Sama.